Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang fisiologi osmoregulasi hewan dengan anggota Aininda Seliana dan Pasca Kristina. Saya Pasca Kristina akan membahas tentang pengertian osmoregulasi. Jadi, sistem osmoregulasi ini merupakan sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh dengan tekanan osmotik habitat. Tekanan osmotik ini adalah tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeabel atau proses osmosis. Nah, osmoregulasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara melalui ginjal, kulit, dan membran mulut. Berdasarkan kemampuan menjaga tekanan osmotik tubuh, dikenal dengan adanya hewan osmokonformer dan osmoregulator. Osmokonformer ini merupakan hewan yang tidak mampu mempertahankan tekanan osmotik dalam tubuhnya. Oleh karena itu, hewan harus melakukan berbagai adaptasi agar dapat bertahan di dalam tempat tinggalnya atau lingkungannya. Nah, sedangkan osmoregulator ini hewan dapat menjaga osmolaritasnya tanpa tergantung lingkungan sekitar. Hidup di lingkungan sekitarnya seperti air tawar, daratan, serta lautan. Selanjutnya tentang peranan osmoregulasi. Secara umum, osmoregulasi ini dapat berperan pertama, dapat membuang sisa hasil samping metabolisme dari dalam tubuh makhluk hidup untuk menjaga ketidakseimbangan reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Kerjanya bersama-sama dengan sistem ekskresi. Yang kedua, peranan osmoregulasi ini dia dapat mencegah gangguan fungsi enzim dalam proses metabolisme dengan cara membuang zat-zat sisa atau hasil samping metabolisme yang sifatnya racun. Yang ketiga, osmoregulasi ini dapat mempertahankan kestabilan rasio ion-ion yang terlarut dalam cairan tubuh, terutama ion-ion natrium, kalium, magnesium, kalsium, ferun, hidrogen, klorin, ion, dan polonium yang sangat vital untuk aktivitas metabolisme seperti kerja enzim, sintesa protein, produksi hormon, pigmen respirasi, permeabilitas otot, aktivitas listrik, dan kontraksi otot. Yang keempat, juga dia dapat mengatur jumlah air yang terkandung dalam cairan tubuh untuk menjaga volume cairan tubuh dan tekanan osmotik agar tetap dalam keadaan stabil. Seperti yang diketahui bahwa tekanan osmotik tergantung pada jumlah zat terlarut maupun pelarutnya. Yang kelima, dapat mengatur dan menjaga kestabilan pH cairan tubuh agar reaksi-reaksi dalam metabolisme dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu mekanisme osmoregulasi. Berdasarkan mekanisme osmoregulasi pada hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu regulasi hipertonik atau hiperosmotik dan regulasi hiposmotik. Nah, regulasi hiperosmotik ini merupakan pengaturan aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi dari konsentrasi lingkungan. Maka secara fisika, untuk menjaga kestabilan lingkungan internalnya, hewan tersebut mempunyai kecenderungan untuk mengurangi masuknya air ke dalam tubuh dengan meningkatkan impermeabilitas dinding tubuh atau dengan cara mengeluarkan kelebihan air yang ada di dalam tubuhnya, dan dapat memasukkan garam-garam ke dalam tubuhnya dengan cara makan dan minum untuk menjaga kestabilan zat-zat yang terlarut dalam cairan tubuhnya, misalnya pada petadrom atau ikan air tawar. Yang kedua, regulasi hiposmotik. Pada hewan-hewan yang hidup di laut, pada umumnya konsentrasi pelarut dalam tubuh hewan lebih tinggi daripada lingkungannya. Maka untuk menjaga kestabilan cairan tubuhnya,
hewan tersebut akan dapat menghambat atau mencegah keluarnya air dari dalam tubuh ke lingkungannya, dan dia dapat mencegah masuknya garam ke dalam tubuh atau mengeluarkan kelebihan garam dari dalam tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aininda Seliana. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem osmoregulasi pada hewan. Yang pertama pada hewan invertebrata, yaitu pada serangga. Kehilangan air pada serangga terutama terjadi melalui proses penguapan. Jalan utama kehilangan air pada serangga adalah melalui spirakulum untuk mengurangi kehilangan air dari tubuhnya. Cara mengatasinya dengan meningkatkan impermeabilitas kulit, yaitu dengan memiliki kutikula yang berlilin impermeable terhadap air. Nah, yang kedua yaitu pada Annelida. Hewan ini secara aktif mengabsorpsi ion-ion. Urin yang diproduksi pada hewan ini terlalu encer. Diduga konsentrasi urinnya disesuaikan menurut kebutuhan keseimbangan air di tubuh. Yang ketiga pada moluska. Tubuh keong atau siput mempunyai tubuh yang sangat permeable terhadap air. Toleransi terhadap air yang sangat tinggi untuk menghindari kehilangan air. Keong atau siput lebih aktif di malam hari. Nah, ketika kondisi kering, hewan tersebut akan membenamkan diri ke dalam tanah serta menutup cangkangnya. Nah, yang kedua pada hewan vertebrata. Yang pertama pada ikan. Ikan-ikan yang hidup di air tawar mempunyai cairan tubuh yang bersifat hiperosmotik terhadap lingkungan, sehingga air cenderung masuk ke tubuhnya secara difusi melalui permukaan tubuh yang semi permeable. Jika tidak akan menyebabkan hilangnya garam-garam dan mengencernya cairan tubuh sehingga cairan tubuh tidak dapat menyokong secara normal. Sedangkan pada ikan laut itu hidupnya pada lingkungan hipertonik terhadap jaringan dan cairan, sehingga cenderung kehilangan air melalui kulit dan insang dan juga kemasukan garam-garam. Cara mengatasi kehilangan air, ikan akan minum sebanyak-banyaknya. Dengan demikian berarti pula kandungan garam akan meningkat pada tubuh ikan. Baiklah, selanjutnya pada reptil. Keadaan kulit yang kering dan bersisik tersebut diyakini merupakan cara beradaptasi yang baik terhadap kehidupan darat. Untuk menghemat air, hewan ini menghasilkan zat sisa yang bernitrogen dalam bentuk asam urat yang pengeluarannya hanya membutuhkan sedikit air. Lalu pada Aves, pada burung pengaturan keseimbangan. Selanjutnya pada Aves, pada burung pengaturan keseimbangan air ternyata berkaitan dengan proses mempertahankan suhu tubuh. Burung mengeluarkan kelebihan garam tersebut melalui kelenjar garam yang terdapat pada cengkungan dangkal di kepala di bagian atas dan di dekat hidung. Lalu yang terakhir pada mamalia. Pada mamalia dapat terjadi lewat keringat. Untuk mamalia yang hidup di padang pasir, memperoleh air dengan cara minum merupakan hal yang mustahil sebagai contoh kanguru, tetapi dapat bertahan dengan menggunakan air metabolik yang dihasilkan dari oksidasi glukosa. Sekian penyampaian dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.